isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Keluarga Pak Abraham terlihat begitu bahagia ketika Kayla memutuskan untuk menikah dengan Garvin. Gue gak tahu keputusan gue ini benar atau enggak. Gue bahkan rela melepas masa muda gue yang bakal sia-sia karena gue menikahi orang yang enggak gue cintai. Dan gue rela melepas ini semua demi orang yang lagi sekarat. Gue harap keputusan ini akan baik-baik aja buat hidup gue. Kayla membatin sambil menghela nafasnya begitu pasrah. Sementara, setelah mendengar semuanya, Pak James begitu bahagia sampai ia menitikkan air matanya depan Garvin dan keluarganya yang lain. Terima kasih Garvin, karena udah bikin papa bahagia. Jujur saja, Garvin tertegun melihat papanya menangis. Dan itu pertama kalinya Garvin menatapi sang papa menangis karena bahagia. Garvin sungguh bingung detik itu. Apa hal yang membuat papanya begitu mencintai keluarga Pak Abraham sampai papanya rela mati demi melihatnya menikah dengan gadis itu? Seluruh rekan kerja Kayla pun terkejut ketika Kayla tiba-tiba menikah dengan seorang direktur langganan di kafe mereka. Kayla, kok bisa? Apa kopi yang lo siram ke Pak Direktur itu ada tambahan gula khusus? Apaan sih kalian? Dia itu ternyata teman bokap gue dan mereka mau kita menikah. Dan lo lantas mau? Lo bahkan belum kenal dia lama. Gimana bisa lo tiba-tiba setuju? Ya kita sama-sama setuju kok. Ya udah deh, jam gue udah habis nih. Gue harus pulang. Kayla berjalan terburu-buru setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia jatuh menjadi canggung ketika dicecar banyak pertanyaan. Kayla tentunya tak bisa bilang alasannya menikahi Garvin ke hadapan semua orang. Garvin terlihat melamun bingung di sebuah ruang sebelum melakukan ijab qabul. Di sana, ada Pak Jack, Fernando, Haris dan Zayan. Haris adalah teman Garvin. Ia pun menjadi salah satu manajer di salah satu perusahaan. Selain Fernando, Garvin pun sangat dekat dengannya. Maka dari itu, teman yang mengetahui pertama kali pernikahan Garvin adalah Fernando dan Haris. Selebihnya, Garvin mengundang orang-orang perusahaannya untuk hadir memberikan doa dan ucapan selamat. Gue bingung, gimana nanti first night lo sama cewek itu? Tukas Fernando sambil terkakak. Sekali lagi ngomong hal itu gue usir lo. Sementara, Pak Jack terlihat menatapi kesengsaraan Garvin yang memaksakan kehendaknya untuk menikah demi sang papa. Namun begitu, Pak Jack pun senang melihat Garvin yang akhirnya melepas masa lajangnya. Garvin, Pak penghulu sudah menunggu. Sebaiknya kamu keluar sekarang, ucap Pak Jack setelah mengangkat telepon. Suasana suci terlihat ketika salah satu ruangan besar diisi oleh beberapa keluarga dan teman-teman Garvin. Bu Angelina dan Pak James sibuk menerima tamu. Dan keluarga Pak Abraham pun terlihat duduk tenang menunggu putrinya keluar. Pak Abraham pun tak sabar ingin melihat putri pertamanya mengenakan baju pengantin. Bapak, mana calon suami Kayla? Kenapa mereka menikah nggak bilang-bilang sama saya, Pak? Bisik Rangga, kakak Kayla yang jauh-jauh dari Surabaya demi bisa melihat Kayla menikah. Tapi, kabar adiknya menikah ini sungguh tiba-tiba dan membuat Rangga malah overthinking. Bapak lupa bilang sama kamu, nanti Bapak jelasin semuanya setelah ijab qabul. Garvin Reviano Agler terlihat muncul dan ia membuat kagum banyak orang karena ketampanannya. Maka Kak Latifah, istri Kak Rangga, membelalak melihat ketampanan cowok blasteran yang kini akan menikah dengan adik iparnya. Ya ampun, jodohnya Kayla ganteng banget. Beruntungnya Kayla, semoga bisa langgeng. Kak Latifah bergumam gemas. Pak James datang dan lantas memeluk Garvin dengan bahagia. Semoga berbahagia nak. Papa berpesan, apapun masalahnya, kamu jangan pernah menyakiti Kayla ya. Garvin hanya mengangguk tanpa ekspresi.
Wajah cantik terpancar di sebuah cermin. Rambutnya yang disanggul tertata begitu elegan. Bibirnya tengah dilapisi lipstik oleh seorang make up artist. Masya Allah nih, pengantin pangling banget. Cantik banget kak. Makasih. Kela tersenyum lebar sekaligus kaget melihat dirinya dalam cermin. Ia sungguh tak menyangka bahwa detik itu ia akan menikah, melepaskan masa mudanya karena sebuah alasan mendesak. Kela keluar dari sebuah ruang ditemani dengan Rifka. Rif, gue malu Rif. Lo cantik. Gue senang dengan keputusan lo ini. Tapi gue juga gak senang kalau kalian gak saling cinta. Apapun itu udah keputusan lo. Semoga lo bahagia dengan pernikahan ini. Suara gamelan Sunda menghiasi ruangan tempat akad. Mereka mengambil adat Sunda karena keluarga Pak Abraham berasal dari Bandung. Sementara mereka sudah lama tinggal di Jakarta. Semua mata terbelalak melihat kecantikan Kela yang kini terekspos. Garvin terus tertunduk begitu gugup karena keputusannya itu sebenarnya lagi akan mengubah kehidupannya. Sejenak, Garvin pun takut bersambung risih. Tapi di sisi lain, ia begitu senang melihat Pak James bisa sesehat dan sebahagia itu sekarang. Garvin pun mengalihkan pandangannya untuk menyambut Kela menuju kursi akad. Garvin tiba-tiba tertegun diam. Pupil matanya melebar melihat Kela yang berjalan menghampirinya. Mata Garvin detik itu serasa kaku dan tak bisa mengedip. Wajahnya begitu keheranan ketika melihat orang asing yang tak pernah ia kenal itu akan menjadi istrinya. Garvin begitu heran detik itu melihat penampilan Kela yang sungguh luar biasa. Gue lihat dia cuma pakai topi sama celana cafe, tapi kenapa dia tiba-tiba bisa berubah jadi Georges begini? Batin Garvin, ia masih heran apakah wanita itu benar-benar Kela yang akan menjadi istrinya. Garvin lantas membuang pandangannya kagum terhadap Kela. Ia kemudian berusaha untuk tidak lebih dalam menatap Kela karena mereka sudah melakukan perjanjian sebelum mereka melangsungkan pernikahan terpaksa itu. Tak pernah Garvin bayangkan bahwa duduk di kursi akad begitu membuatnya sangat gugup. Padahal Garvin bukan menikahi wanita yang ia cintai, tapi rasanya sungguh membuatnya begitu nervous. Kela sendiri melirik Garvin dengan canggung. Kela tak pernah lupa perjanjiannya dengan Garvin. Ia pun merasa bahwa Garvin pasti berat untuk melakukannya. Pak Garvin, apapun perjanjian kita, Pak Garvin tetap harus buat semuanya jadi nyata di depan semua orang. Kela diam-diam menyemangati Garvin dalam batinnya. Gimana? Pengantin udah siap? Saya rasa sudah waktunya ya, ucap seorang penghulu. Pak Abraham menjadi wali pada pernikahan Kela saat itu. Ia pun menjabat tangan Garvin yang sudah begitu gugup. Walaupun pernikahan itu adalah permainan bagi Garvin, ia pun sudah menghafal tes ijab qabul sedari malam sebelum hari H tiba. Garvin berpikir kalau ia harus membuatnya begitu nyata di depan semua orang. Maafin Kela Pak, Kela udah mainin pernikahan ini. Batin Kela menatapi Pak Abraham yang sudah siap untuk membimbing Garvin. Beberapa detik setelah Pak Abraham mengeluarkan kalimat sakral, Garvin pun kemudian memegang mikrofonnya dan mendekatkan benda itu pada mulutnya. Saya terima nikahnya Kela Salsabila binti Abraham Rainan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Garvin celengak-celenguk gugup setelah melafalkan ijab qabulnya. Kemudian para tamu bersorak, sah! Deng! Jantung Kela serasa ingin berpisah dari tubuhnya. Detik itu pun ia sudah menjadi hak milik Garvin seutuhnya. Tapi bukannya terlihat senang, Kela malah terlihat memendam kesedihan. Hal itu Rifka sadari. Rifka kemudian menatap Kela dan menyemangatinya dari kejauhan untuk tetap tegar. Seluruh keluarga mereka begitu gembira dengan status Garvin yang sudah mempunyai istri sekarang. Sementara di sisi lain, walaupun bahagia, Bu Natasha menatapi cemas putrinya sedari tadi. Aku tahu Kela pasti gak setuju sama pernikahan ini, tapi kenapa dia malah maksain semuanya? Batin Bu Natasha. Pukulan demi pukulan Garvin lakukan pada sebuah samsak tinju yang tergantung di sebuah gym. Wajahnya begitu serius menatapi samsak tersebut.
Bukannya bermesraan dengan sang istri setelah menikah, Garvin malah menguras energinya untuk pergi ke gym. Rasa kesal sekaligus menyesalnya ia lampiaskan pada samsak tinju tersebut. Wajahnya sudah berkeringat deras ditambah dengan tubuhnya yang sudah basah. Bro, mau sampai kapan lo ninjuin samsak terus? Kenapa lo gak romantisan sama istri lo sih? Tukas Haris. Ia melirik ke Fernando sambil mengangkat kedua alisnya serasa bertanya. Anggap aja ini takdir lo. Lagi pula, walaupun dia waiter cafe, dia itu cantik. Lo gak lihat kemarin? Apa lo punya mata minus? Tanya Fernando menyurang heran sambil tersenyum tak mengerti jalan pikiran Garvin. Sudah dikasih wanita cantik malah menyanyiakannya. Garvin menghentikan tinjuannya, nafasnya terengah dan semakin lelah ketika ia mendengar ucapan para temannya. Garvin terduduk lemah menjatuhkan tubuhnya ke dasar lantai. Ia kemudian melepaskan sarung tinjunya. Kalian gak lihat, bokap gue serasa hidup lagi setelah mati suri. Dia bahkan berhasil melepas masa muda anaknya. Garvin berganti baju dan kemudian mengemas segala barangnya ke dalam tas yang ia bawa. Pulang nih, gue rasa ada yang gak sabar mau ketemu istri. Ejek Fernando membuat Garvin meliriknya malas. Gila, malam pertama seorang Garvin nih. Kira-kira style apa yang cocok sama si Garvin nih? WK. Garvin melemparkan handuk basah ke wajah Haris. Yang benar saja, ejekan temannya membuat Garvin malah begitu muak. Pikiran kotor mereka membuat Garvin semakin bertambah kesal. Garvin pun pergi untuk pulang. Sementara, Kela terlihat menatap isi kamar mereka setelah ia mengemas bajunya ke dalam lemari yang sudah disediakan keluarganya Garvin. Kamar itu begitu besar, berbeda dengan kamarnya ketika di rumah. Di sana, banyak foto Garvin yang menghiasi dinding. Ada beberapa penghargaan juga dalam bidang bisnis yang Kela lihat di sebuah lemari. Tapi, Kela pun berpikir, apakah ia akan satu kamar dengan Garvin? Sementara mereka menikah hanya karena sebuah perjanjian. Krek. Halo Novelers, ketemu lagi di episode ke-6. Mimin minta tolong ya kasih saran-sarannya lagi buat kedepannya supaya tidak mengecewakan Novelers semua yang sudah mendukung channelnya Mimin, channel Fevitaloka, agar tidak kecewa seperti novel yang sebelumnya. Untuk Novelers semuanya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan teratur, menjaga stamina tubuh dengan semangat. Dan semangat selalu aktivitasnya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Fevitaloka. Jangan lupa untuk subscribe,